Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hida sudah hadir, Bu Lita, Bilkis, Bu Winca, Bu Yursila, Pak Francisco, Bu Sisi. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Bapak Ibu hari ini akan melanjutkan ini ya, praktek peer teaching-nya ya, teman-teman. Sebetulnya saya ini ada 2 agenda berbarengan ternyata. Yang harusnya saya nggak usah ikut, tapi disuruh ikut. Nggak tahu nih, nanti saya lihat situasi lah masuk apa enggaknya. Yang penting teman-teman langsung masuk ke peer teaching, melanjutkan yang kemarin ya. Kalau saya boleh kasih saran, nanti mulai praktek, yang akan praktek beri ini dulu deh, kayak skenario ataupun gambaran itu kelas berapa, misalnya anak SMP kelas 7, ini meeting yang kedua, sudah pernah mendapatkan materi apa, dan mohon nanti teman-teman bisa ngikuti situasi anak kelas 7, ya kalau ditanya jawab apa gimana lah, pokoknya biar suasananya lebih hidup kayak di kelasnya Bapak Ibu yang real, tidak yang diem-dieman, kayak kemarin kan kadang diem-dieman ya. Ini ya biar lebih hidup lagi suasananya. Oke? Begitu, Bapak Ibu, siap? Yang presentasi Bu Hida sama siapa? Bu Hida ready? Ready, ma'am. Pakainya apa jadinya? Laptop apa komputer itu? Komputer sekolah. Komputer sekolah ya. Ya, yang penting lancar. Semoga aman. Ya, laptopnya diapain? Di servis? Laptopnya dianggurin dulu. Jangan dianggurin, itu tetap akan dipakai itu, karena kan PPL tetap harus ada laptop. Baiknya itu laptopnya di servis, Bu. Jangan mengandalkan cuma PC dari komputer sekolah. Iya, Miss. Gitu ya, saran saya itu. Nunggu free, nunggu ada hari free. Oh, I see. Nunggu ada hari free ya. Ya, baik. Oke, sip. Itu ya, Bapak Ibu. Bismillah, pokoknya Bu Hida semangat. Apapun yang terjadi tetap harus ini, semangat ya. Terus Bu Yursila ya. Nanti habis Bu Hida, Bu Yursila. Oke, Bu Yursila cek suara dulu dong. Ada suaranya enggak? Oh ya, barangkali nggak ada suaranya nanti repot ketika ngajar. Ini udah ada suaranya ya. Oke, good. Terus lagi habis Bu Yursila. Habis Bu Yursila, Bu siapa? Bu Lita? Halo? Cek. Hari Kamis. Mungkin Oh, Bu Lita hari kami. Terus siapa lagi habis Bu Yursila? Kelompok 2. Miss Anis, ma'am. Miss Anis. Miss Anis, kemudian Miss Erlin. Miss Anis, kemudian Miss Erlin ya. Oh iya, Miss Anis, kemudian Miss Erlin. Cuma nanti bersiap aja barangkali Bu Winca bisa maju. Tapi kayaknya sih kalau 30 menitan ya insya Allah cukup lah ya 4 mahasiswa ya. Cuman bersiap-siap aja lah Bu Winca, barangkali maju ya Bu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kita nanti peer teaching kurang lebih 30 menit ya. 30 menit maksimal lah untuk ada komen dan sebagainya. Ya, silakan Bu Hida sudah siap? Siap, Deg-degan? Apa enggak? Iya, nervous. Ya Allah. Oh, itu nervousnya karena yang diajar itu teman-teman guru, tapi kalau udah masuk ke siswa ya enggak, ya kan Bapak Ibu? Jadi woles Karena ada aja. kamera sih sebenarnya, Miss. Biasanya kan di kelas nggak ada kamera. Oh iya ya. Nah ini saya nanti biasa off kamera biar nggak tambah grogi ya. Mohon yang lain bisa diaktifkan kameranya Pak Francisco, ya Bu Aziza sama Bu Bilkis.
mohon kameranya bisa diaktifkan sehingga memudahkan untuk Bu Hida berkomunikasi untuk berteachingnya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Hida, silakan. Oke, thank you, ma'am. Nanti saya menunjuk Miss Susan ya, jadi the chief ya. Miss Susan, are you Yeah. ready? Okay, I'm Oke. ready. Oke, ini pura-puranya nanti saya masuk, terus Miss Susan yang menyiapkan teman-teman untuk memberi salam. Baik. Oke, saya share screen dulu. Oke, silakan disiapkan. Okay. Stand up. Greeting. Good afternoon, Miss. Boleh. Oke, good afternoon. Good afternoon, dears. How are you today? I'm great, Miss. And you? I'm great too, thank you. Okay. Let me check your present first. Who is absent today? Erlin, Cisco? Miss. Oh, Erlin. Erlin, what happened with her? I think she has not come yet, Miss. Why? Does she send letter, permission letter? No, Miss. No? Wow, so it must be Alpha, yeah? Maybe we can wait her, Miss. Okay, wait her moment, yeah. Okay, while waiting Miss Erlin, let's pray before we begin our meeting. Let's pray based on the religion. Pray is begin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. I hope our learning today will be there is no any troubles and obstacles. Okay. Before I begin the lesson, okay, I wanna ice breaking first. Okay, are you ready? Yes, Miss. Okay. Yes, Miss, I'm ready. Yes, if I say morning clap, you have to clap once. If I say afternoon clap, you have to clap twice. And if I say night clap, you not give the clap. Did you understand? Yeah. Yeah. For Yes, example, morning clap, 1. Yeah. Afternoon clap, 2, 1, 2. And then in the night clap, you have to half. Okay, ready? Ready. Okay, let's begin. Morning clap. Okay. Afternoon clap. Okay. Night clap. Okay. Now, when you were child, did your mother tell you a story before you sleep? Sometimes, ma'am. Sometimes. What story did you like more? Si Kancil, ma'am. Si Kancil. Wow. And then Mr. Cisco, what story do you like? Mr. Excuse me, Cisco? ma'am?
Are you asleep? Yes, Miss. Cisco is asleep. Okay. You have to wash your face ya. Okay, Mr. Asep, what story do you like? A story about a long time ago, Miss. Long time ago. Long time ago itu what story ya? Iya, Miss. Do you like watching story or read a story? Yes, I like stories. Okay. From this picture, what do you think about this picture? What story do you know? About men and women and babies. Oh, yeah, true. And then from this picture, what do you know about asal-usul rawapening? Oh, Do you know? yeah. Rawa pening, Miss. I knew it. Okay, good. From that picture, from two picture, we will learn about narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic event, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Narrative text adalah sebuah cerita yang penuh dengan komplikasi atau masalah yang kita akan temukan solve-nya, yang akan kita memberikan sebuah solusi untuk permasalahannya. Di narrative text juga ada social function. Yang pertama, social function itu adalah fungsi sosialnya. Kita menyajikan sebuah cerita, narrative text itu sebuah cerita. Karena ada sebuah cerita itu biasanya digunakan untuk entertain, untuk menghibur atau memberikan sebuah pelajaran kepada seseorang yang akan kita ceritakan tentang moral lesson-nya. Ada apa sih sebenarnya dalam cerita tersebut? Nah, dalam narrative text tersebut nanti ada yang namanya orientation. Orientation itu yang disebut sebagai introduce the character, inform about time and place, memperkenalkan karakternya dan juga waktu serta tempatnya. Selain orientation, ada juga complication. Complication itu, nah disinilah cerita itu akan kita bahas. Yang akan kita berikan solusinya. Nah, di yang berikutnya, di generic structure yang berikutnya itu ada reorientation. Reorientation itu the problems in the story solved for better or worse. Biasanya reorientation itu ada pada ending kalimat atau ending story. Itu apa sih nanti dijadikan biasanya dalam cerita itu ada endingnya. Misalkan kayak dari cerita yang tadi ini adalah sebuah cerita tentang Danau Toba, Lake Toba. Nah, akhir dari cerita ini yaitu untuk mereka si Samosir itu disuruh naik ke atas gunung. Kemudian si Toba itu tenggelam dalam badai yang dihasilkan karena perilakunya sendiri yang telah melanggar dari perjanjiannya. Okay, any question before I continue the lesson? Before I continue the lesson, any questions? No, Miss. No. ma'am. No, Is Miss. it clear? Very clear. Okay.
let's be watch some video. A video, not some. But while watching, please focus on the main characters, when the story happened, where the story took place, the problems in the story, and moral message of the story. Okay, are you ready for watching? Okay. Okay, that's about what is the title of the story, Miss Bilkis? After you watching the video, what is the title of the story? Mobalek, Miss. Oh, Tobawek. Okay. Miss Wincha, how many characters from this story? Miss Wincha, are you sleepy? Sorry, Miss. How many characters? One is One? Only one? Are you sure? Miss Yusila, can you help Miss Wincha? How many characters in the story? Maybe 2, ma'am. Okay, two. Who are the main character from this story? Mr. Francisco. Yes, ma'am. Who are the main character? The main character of this story named Toba, ma'am. Okay. From this, what problem that happened? Miss Susan, yeah, Miss. what problem that happened from this story? Toba is hungry, Miss. Hungry? Hungry. Not yet. Okay. Oh, I'm sorry, Miss. I'm sorry, Miss. Okay. From this video, we have learned about the expression to tell a story. Expression to tell a story, tadi di filmnya Danau Toba itu diawali dengan in the valley, kayak gitu ya. In the valley. Okay. Sorry. Okay. Di sini ya. In the valley in Sumatra. Nah, in the valley in Sumatra, there lived a farmer named Toba. Nah, inilah untuk memperkenalkan yang namanya orientation dalam sebuah cerita. Ya, jadi ada in the valley in Sumatra, expression to tell a story. Kalau biasanya itu dalam penjelasan cerita itu ada once upon a time, kayak gitu. Biasanya dalam sebuah legenda atau sebuah cerita, itu kita akan mengawali dengan kalimat once upon a time. It so happened long ago, kayak gitu. Kemudian expression to tell an event atau then the next morning, so then. Expression to end a story biasanya finally, kayak gitu. Tadi di Toba, di film Toba tadi ada finally, akhirnya, pada akhirnya, seperti itu. Expression untuk responnya,
Oh, really? It's amazing. Kayak gitu. Biasanya orang ini untuk expression ini untuk apa ya, watchernya atau listenernya biasanya menggunakan kalimat ini. Oh, really? It's amazing. Oh, cool. Here. Kayak gitu. Pokoknya ini itu bisa untuk memberikan komen ataupun memberikan ekspresi ketika setelah cerita itu berakhir. Kayak gitu ya. Di sini ada cerita tentang The Legend of Rawapening. Tadi sudah dikenalkan di awal. Di sini ada The Legend of Rawapening. Rawapening di sini itu sebagai title-nya. Kemudian ini ada Once Upon a Time tadi ya, expression to tell a story, ini sebagai orientation. Jika ada Once Upon a Time-nya, nah ini dinamakan orientation karena orientation itu yang berarti introduce the characters and inform about time and place. Untuk memperkenalkan karakternya, siapa sih yang akan kita ceritakan dan informasi tentang waktu dan tempatnya. Di sini ada Once upon a time there was a little poor boy come into a little village. He was very hungry and weak. He knocked at every door and asked for some food, but nobody cared about him. Nobody wanted to help the little boy. Nah, ini little poor boy-nya ini sebagai karakternya, tidak disebutkan namanya. Ya, kemudian complication di sini kita menggunakan finally atau then, boleh. Finally, a generous woman help. Nah, di sini yang namanya complication itu tells the problem of the story and how the character solve them. Untuk menceritakan sebuah masalahnya dalam sebuah cerita yang dari karakter tersebut, kayak gitu ya. Kemudian yang ini resolution, the problems in the story solved. Nah, sudah diselesaikan masalahnya, yaitu namanya resolution. Suddenly, from the whole lot by stick waters poured out. It did not stop until it flooded the village. Ini hampir mirip ceritanya dengan Danau Toba. Di dalam sebuah naratif itu kita selalu menggunakan simple past. Untuk grammar in action-nya, kita biasanya menggunakan simple past. Simple past itu kemarin apa ya? Kita sudah belajar di materi yang kemarin. Kira-kira simple past itu apa ya? Bentuk lampau, Miss. Oh iya, bentuk lampau. Kalau simple past berarti cirinya menggunakan verb berapa ya? Miss Susan? Verb 2. Nah, ini dalam cerita juga menggunakan sentence. Sentence-nya itu yang menjadikan simple past tense. Ya. Selain dari simple past tense, di sini juga menggunakan past perfect tense. Kemarin sudah diterangkan perbedaan dari simple past tense dan simple past perfect. Kira-kira perbedaannya apa ya dari simple past tense dan simple past perfect? Anyone know? Anyone know about the differences between simple past? No, we have learned yesterday, last week, yeah. Last week we have learned, Ms. Bilqis. Didn't you study? You didn't study yet, Ms. Bilqis? Okay. Yes, Miss. I'm so sorry. Okay, Miss Sultan, can you give the differences between simple past and past perfect? Miss Sultan? Miss perfect itu sudah bukan, Miss? Yang sudah-sudah gitu, Miss? Iya, kalau simple past itu sudah, tapi tidak bisa dilakukan kembali. Kalau past perfect itu sudah terjadi, tapi kemungkinan bisa terjadi kembali. I had worked hard. Di sini ya, saya sudah bekerja keras. Nanti mungkin next day kita juga akan bekerja keras kembali. Nah, untuk interrogatifnya di sini ada yang tadinya had-nya ditaruh di nomor 2, untuk interrogatifnya itu ditaruh di depan. Ciri dari past perfect itu menggunakan past
Verb berapa ya? Past perfect ya? 3. Iya, verb 3. Kalau simple past itu verb 2. Kalau past perfect itu verb 3. Oke. Kalau yang negatif ini tinggal ditambahin not atau bisa diganti menjadi N apostrophe T. Bisa disingkat menjadi I hadn't. Yang tadinya I had not bisa diganti menjadi I hadn't. Okay. Adverb sekarang. Adverb itu apa ya? Kata keterangan. Kata keterangan itu ada tempat, juga ada waktu, juga ada manner. Nah, untuk di naratif itu biasanya kita menggunakan Time. Waktu. time, manner, dan place juga. Tiga-tiganya digunakan. Dan untuk naratif teks di sini itu menggunakan direct speech atau indirect speech. Direct speech itu I'm going, she said. Kayak gitu, I'm going. Tapi kalau yang not indirect itu biasanya menggunakan the tuba was when the food was eaten by Samosir. Nah, itu yang dinamakan indirect speech. Ada kata by bla 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 seperti itu. Oke. Goals of this class, kita telah mengetahui legenda di around us. Kita bisa mengetahui legenda di around us, sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui social function dari sebuah legenda. Yang ketiga, mengetahui generic structure dari naratif. Okay, now I divide you into 6 group. One group have to be 6 person. Yeah? 6 people. So, wanna be the first? Anyone to be the first? No? Oke. Isida yang ini aja ya, yang bagi ya. Untuk grup 1 itu ada Miss Bilkis, Miss Wincha, dan Miss Yursila. Untuk yang kedua ada Miss Susan sama Mr. Asep. Ini nanti grupnya kalian membuat sebuah drama berbentuk sebuah legenda, menceritakan sebuah legenda yang kalian ketahui, ya, menceritakan sebuah legenda yang kalian ketahui tentang apa sih kamu itu, apa sih kita itu mengetahui cerita apa sih kayak gitu, tentang legenda apa sih lah. Ini nanti bisa kalian praktekkan dalam sebuah drama. Ya, dalam sebuah drama nanti di video dikirim di YouTube. Nanti linknya yang dikirim ke Misida. You understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Any questions? No, Miss. No? Okay. Because no question, we do the quiz. Dikumpulinnya Okay. sampai kapan nih? Apa? Dikumpulinnya 1 minggu. 1 minggu. Ya, 1 minggu nanti dikirim, berarti ini hari Selasa, misalkan ini hari Selasa, nanti Selasa depan itu harus sudah diupload di YouTube ya. Linknya nanti Misida tagih pas pertemuan berikutnya. Okay? Are you ready for this? Yes, Miss. Okay, nice girls, nice boy, nice dears. Now, open your mobile and look for, open your quizzes application. You will do the quiz from
the quizzes. Have you opened it? I don't bring Yes. my phone, Miss. Wow, why you didn't bring your phone? The battery is low. Oh, you have to be joined with your seatmate ya. Miss, Sisko nggak punya paket, Miss. Nggak punya paket, Ya, Miss, Bisa nggak punya di- paket. bisa Dia mau di tethering ya. Miss. Tethering coba sama Nggak mau, Miss Miss. Bilkis. Aku nggak Minta beli pulsa, Miss. Minta beli pulsa, Iya. Beliin, Miss. beliin. Nah, nanti hutang dulu ke koperasi ya. Okay. Have you opened your application? Yes, Miss. Kenapa? Okay, let's do the quiz. Okay. Lo. Alhamdulillah, 2 kali. Okay, who is the winner? Wow. The first winner is Nur Hidayati. Congratulations for Nur Hidayati. Okay, this is the result. Nur Hidayati just one, and Miss Susi juga just one. Okay, so it's same ya. Okay, reflection. What we have learned today? Narrative text. Narrative text. Narrative text, Miss. Narrative text. What is the definition of narrative text? Tell about story. Just Dongeng, about the Miss. story. Oh, so sorry. Okay, what is the social function of narrative story? To entertain the people, Miss. Okay, good. What are the moral value of the Lektoba story that we have watched before? Jangan Yuk. durhaka, Miss. Nah, durhaka. Durhaka sama siapa? Durhaka sama siapa? Itu maling kundang, Pak. Itu Malin Kundang, Mr. Asep. Oh iya, Malin Iya, Kundang. kalau ini kan tadi tentang Lektoba. Lektoba itu gimana Oh, moral iya. value-nya, Mr. Asep? Lektoba itu jangan durhaka sama anak, Miss. Oh, jangan durhaka sama anak. Oke, bisa. Oke.
Do you have any question for me before we go? Okay, this is the end of our class. Any question? No, Miss. No, Miss. No? Okay, don't forget to do your role play. And you upload it to YouTube and you give me the link. Okay? Thank you for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Oke, baik. Membosankan sekali. Oh, menurut Bu Hida refleksinya ini adalah membosankan. Nah, terus apa lagi kalau menurut Bu Hida refleksinya? Gimana tadi? Itu di-mute itu. Bu Hida di-mute itu. Tegang, grogi, nervous. Iya, nervous Banget gitu kayaknya ya. berantakan ke sana kemari. Nah, berantakan dan mungkin ada rasa, aduh ini saya biasanya nggak ngajar kayak gini kok jadi ngajar seperti ini. Mungkin ada rasa seperti itu. Karena yang diajar guru-guru. Alright, kita sekarang lihat dari perspektifnya siswanya. Bagaimana siswa? Menarik nih. Menarik, pakai Miss. kuis. Menarik. Terus? Eye-catching, menarik. Tadi lupa berdoa. Tadi udah Berdoa tidak? Sudah ada Yang selesai kegiatan. penutup. Oh iya, Doa penutupnya ini apa? Thank you for your attention and the last I say karena ada pelajaran lagi sih. Setelah saya. Kelas wis. Betul. Iya, lanjut. Apalagi komen dong, please, silahkan. Oh Ayo, iya, masukkan. LKPD lupa Miss, belum tak sampaikan. LKPD-nya belum disampaikan. Ada lagi? Ada lagi? Masa nggak pada berani ngomong ini, kayaknya nih. Iya, Ini kayaknya Bu Ida takut sama saya Miss. Bu Ida sudah hebat, bisa menilai diri sendiri, saya itu kurang, saya itu ada yang lebih kayak gitu. Kan enggak juga ya, orang itu kadang ada yang bisa untuk menilai diri sendiri, ada yang tidak, gitu toh. Nah, alhamdulillah tadi siapa Bu Hida sudah bisa merefleksikan diri sendiri. Nah, sekarang kita mungkin masukan yang membangun. Kita butuh dari teman-teman nih, apa yang harus kita improve buat teman-teman kita yang satu kelas ini kan harus kompak kan ya, harus saling memberi masukan. Coba dong, kasih masukan untuk perbaikan ke Bu Hida apa? Senyum-senyum. Memang kenapa senyum-senyum? Miss Hida relax. Malah pose Bu Erlin. Aduh. Aku bicara, Dek. Baik, Bapak Ibu, Semangat teman-teman, Bu Hida. terkait dengan Bu Hida tadi presentasi, oke lah saya yang kasih komen. Nah, terkadang apa yang kita rencanakan bisa berjalan di luar dari rencana itu, ya toh? Nah, kenapa bisa di luar dari rencana itu? Bisa jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau yang kasusnya Bu Hida, faktor pengaruh pertama itu adalah siswanya itu bukan siswa yang sebenarnya. Jadi secara psikologis, Bu Hida merasa ada tekanan, ada beban secara mental. Ini saya bicaranya luar biasa kayak psikolog banget gitu ya, secara mental. Jadi ada rasa yang harusnya bisa loss gitu, ini menjadi moral beban tersendiri sehingga ketika menjelaskan mau ngomong lancar aja kayaknya terbata-bata. Saya mengamatinya itu dari language sama gesturnya Bu Hida, something happen pada dirinya karena unsur grogi, unsur ketemu siswanya bukan siswa sendiri, ya kan Bu Hida? Itu.
Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya nanti ketika Bu Hida masuk ke kelas tidak seperti ini. Ya kan? Karena yang dihadapi itu yang biasa dihadapi oleh Bu Hida, siswa didiknya Bu Hida, ya, yang dengan tulus lugunya memang kondisinya seperti itu. Kalau yang ini kan dipura-pura pinter, dipura-pura kurang, ya kan? Nah, ini ada beban itu. Jadi nanti improvisasi yang harus Bu Hida lakukan adalah apapun situasinya, bagaimanapun yang dihadapi Bu Hida harus siap. Oke, ini untuk pembelajaran tidak hanya Bu Hida tapi untuk yang lainnya juga. Nah, yang kedua, masukan dari saya interaction, gitu ya. Interaction antara teacher and students itu penting. Tadi Bu Hida sudah mencoba untuk masuk ke ruang anak-anak, kemudian bertanya, menggali effort dan yang lain-lain, gitu ya. Cuman karena tadi penghalangnya adalah ada beban untuk bertanya dan sebagainya, akhirnya nggak berjalan smooth untuk interaksi. Jadi teman-teman ke depan mohon untuk interaksinya bisa lebih santai, ya, bisa lebih tenang, gitu ya. Terus sesuai dengan tatanan kita guru dan siswa. Tuh. Nah, catatan saya yang ketiga selain interaksi adalah language-nya atau bahasa pengetahuannya dari Bu Hida. Tidak hanya Bu Hida sih, kemarin saya juga menjumpai teman-teman untuk grammar sama pronunciation ada yang masih harus improve ya. Saya juga belajar terus kok, nggak hanya Bapak Ibu. We will improve every day gitu kan. Jadi grammar yang ada kesusahan coba untuk disampaikan gitu ya. Terus tadi lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ya. Ada campuran bahasa Indonesia. Nah, nanti pada saat di lapangan mencobalah untuk digabung gitu. Lebih banyak ke Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya. Nah, terus stimulus atau ini brainstorming di awal tadi pakai gambar apa ya? Tadi pakai gambar ini Danau Toba. Danau Toba. Nah, ketika bertanya Danau Toba kayaknya jawabannya Pak Asep yang durhaka anaknya apa ibunya ya tadi? Oh, itu pas ini reflection, Miss. Sih, iya. Itu pas reflection. Iya, itu ya jadi pada saat refleksi terus apa ya? Tentang cerita itu kan naratif ya sebetulnya, teks naratif ya, Bu. Iya. Naratif kemudian pakainya Toba Lake gitu ya. Oke. Dikasih gambar tentang Danau Toba. Kemudian mencoba drilling juga, meskipun anak SMA tetap dilatih untuk mencoba drilling membaca teks gitu Bu. Itu ya. So far PowerPoint apa itu Canva-nya ya, media yang digunakan oleh Bu Hida keren banget sih. Saya salut gitu ya Canva yang dilakukan. Cuman memang karena itu adalah endingnya adalah project gitu ya. Kayaknya PJBL ya, bukan PBL ya. PJBL, kemudian dia menggunakan itu, mereka nanti masuk di kelasnya ruangan kelas biasa apa di ruangan kelas komputer? Kelas biasa. Kelas biasa. Kemudian dia menggunakan aplikasi. Aplikasi HP. Oh, mereka boleh bawa HP di dalam Boleh. kelas? Boleh bawa HP. Oh, I see. Ya, makanya saya mau tanya, itu nanti teknisnya apakah mereka pakai HP atau bagaimana? Saya boleh kasih saran, nanti masuk kelas real, mohon diperhatikan time allocation. Ya, baik itu yang pakai PJBL, PBL, please remember, you have to count the time. Remember, if there are 80 minutes, ya, atau 90 minutes for one meeting, di kegiatan pendahuluan awal itu berapa menit, oke? Kemudian di kegiatan intinya berapa menit, jangan sampai di kegiatan inti habis semua untuk kerja kelompok, menghasilkan proyek ataupun menyelesaikan produk ataupun nanti praktek, mohon diperhitungkan baik-baik. Satu kelas dibikin 5 anak, 5 kelompok, ya, otomatis itu akan maju kan, ketika akan maju dan sebagainya. Jadi pertimbangkan waktu, kalau ada 90 menit, 10 menit untuk pertemuan apa itu awal, kemudian 10 menit penutup, berarti kan ada sisa 70 menit. Nah,
70 menit itu dibagi. Ketika masuk sintak pertama, sintak kedua, dan seterusnya, jangan sampai nanti kayak terburu-buru, kayak dikejar-kejar setan gitu kan. Kan ada tuh di kelompok waktu kelas 1, Bu, saya itu ngajar, waktunya kayak dikejar-kejar setan. Emang pernah dikejar setan? Saya tanya, itu gimana? Iya, Bu, serem sih, Bu. Jadi pinginnya lari terus gitu kan. Nah, karena melihat waktunya. Jadi mohon dipertimbangkan time allocation nanti pada saat TPL ya. So far rasa percaya dirinya Bu Hida udah good, very good. And mencoba untuk merangkul anak-anak engage in your classroom, that's also good. Improve-nya lagi tadi di sisi language, kemudian sisi apa ya? Secara tatanan penyampaian materi juga udah oke. Teknologinya udah bagus. Udah sip. Itu ya, Bu Ida, masukan dari saya. Tadi kan yang pertemuan pertama kan katanya nanti pertemuan pertama dan kedua gitu ya, Miss. Dipilih satu ya. Ketika PPL. Dipilih salah satu ketika PPL kan ya? Ya. Ketika PPL dipilih salah satu. Jadi satu RPP kan buat 2 pertemuan. Nanti dipilih salah satu yang mau dipilih. Ya. Oke. Sip. Sip. Beri tepuk tangan sekali lagi deh buat Bu Hida dan yang lain. Ayo semangat. Siapa